Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang soal-soal dari Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu nomor 91 sampai dengan 105 ya. Sebelum memasuki ke videonya, buat teman-teman yang mau order softfile silahkan cek link di deskripsi. Nanti bisa diklik saja linknya ya, nanti akan terhubung dengan admin kami dan akan diberitahukan daftar isi apa saja yang akan didapatkan. Seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan nomor 91. 91. Salah satu persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah A. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah pernah menikah. B. Berusia paling rendah 21 tahun atau sudah pernah menikah. C. Berusia paling rendah 19 tahun atau sudah pernah menikah. D. Berusia paling rendah 25 tahun atau sudah pernah menikah. Ayo, jawabannya yang mana nih? Dari pilihannya emang mempersulit kita ya, peserta untuk menebak kalau kita nggak tahu ya. Yang benar itu adalah yang A ya. Jadi paling rendah itu 20 tahun atau sudah pernah menikah gitu. Lanjut ke nomor 92. Anggota BPD berpendidikan paling rendah titik-titik. A. Tamat SMP. B. Tamat SMA. C. Tamat SD. D. Tamat D3. Jawabannya yang betul adalah yang A ya. Jadi untuk anggota BPD itu paling rendah itu tamatan SMP, sama seperti kepala desa. Nah, kalau perangkat desa itu paling rendah itu SMA ya. Jadi kita harus tahu perbedaan-perbedaannya gitu. Lanjut ke nomor 93. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah kasal, yaitu A. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 7 orang. B. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 7 orang. C. Paling sedikit 3 orang dan paling banyak 9 orang. D. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Ya. Ini pilihannya memang sangat ini ya, mempersulit kita ini ya. Soalnya semuanya ini hampir-hampir sama gitu. Jawaban yang betul adalah yang D ya. Jadi paling sedikit itu 5 orang dan paling banyak itu 9 orang. Itu untuk jumlah anggota BPD ya ditetapkan dengan jumlah kasal gitu. Jawabannya yang betul adalah yang D ya. Paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Lanjut 94. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri A. 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 1 sekretaris. B. 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 1 bendahara. C. 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. D. 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 1 anggota. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 1 sekretaris. Itu diingat-ingat nih teman-teman. Ketua, wakil, sama sekretaris ya gitu. Lanjut ke 95. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa merupakan A. Hak kepala desa. B. Hak sekretaris desa. C. Hak kasih dan kaur. D. Hak BPD. Nah, jawabannya adalah yang D ya. Haknya BPD itu mengawasi dan meminta keterangan nih tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Itu haknya BPD. Lanjut lagi nomor 96. Anggota BPD
atau badan permusyawaratan desa wajib kecuali A. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa. B. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa. D. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Jawabannya adalah yang D ya, karena kecuali ya. Nah, karena kecuali itu mendapat tunjangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Ini yang D, kalau nggak salah itu bukan wajib ya atau kewajiban anggota BPD, tapi kayaknya ini hak sih. Ya, makanya jawabannya yang D ya. Nah, yang ditanyakan anggota BPD wajib titik-titik. Nah, kecuali ya, berarti kan jawabannya yang D gitu. Lanjut nomor 97. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa merupakan larangan untuk A. Ketua RT, B. Kayim, C. Anggota BPD, D. Ketua RW. Jawabannya jelas banget ya ini teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Anggota BPD itu dilarang untuk merangkap jabatan sebagai kepala desa ataupun perangkat desa. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau di desa itu nggak boleh ya anggota BPD itu jadi perangkat, itu tidak boleh, itu diatur dalam undang-undang gitu. Lanjut nomor 98. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh A. Kepala Desa, B. Sekretaris Desa, C. Pimpinan BPD, D. Pimpinan perangkat desa. Jawabannya adalah yang C ya, pimpinan BPD. Nah, ingat nih, ini musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ya, bukan musyawarah desa. Nah, ini kita itu harus teliti dalam membaca dan memahami soal ya. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD kayak gitu. Nah, seperti itu ya, clue-nya. Nah, lanjut 99. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit titik-titik dari jumlah anggota BPD. A. Setengah dari jumlah anggota BPD. B. Sepertiga dari jumlah anggota BPD. C. 2/3 dari anggota atau dari jumlah anggota BPD. D. 3/4 dari jumlah anggota BPD. Jawabannya adalah yang C ya. Paling sedikit itu 2/3 atau dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota BPD. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor 100. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap titik-titik. A. Bulan, setiap bulan. B. Setiap 2 bulan. C. Setiap 3 bulan. D. Setiap 5 bulan. Jawabannya adalah yang A ya. Kepala desa dan perangkat desa itu memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Jadi ada gaji pokok setiap bulan gitu. Meskipun kadang dibayarkannya misal 2 bulan sekali, kan itu tergantung dari desanya itu ya dan kecamatan ya gitu. Tapi untuk penghasilannya itu setiap bulan itu ada penghasilan tetapnya gitu. Lanjut ke nomor 101. Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari A. APBN, B. APB Kabupaten, C. Dana desa, D. APB Desa. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkatnya itu menerima tunjangan yang sumbernya dari APB Desa gitu. Tunjangannya ya bisa kadang kan berbentuk ini sawah ya. Kalau di sini itu ada sawah bengkok kayak gitu.
Lanjut nomor 102. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan merupakan A. Kewajiban desa, B. Hak desa, C. Kewajiban masyarakat desa, D. Hak masyarakat desa. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi haknya desa ya, itu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan seterusnya ya. Hak desa. Ingat ya teman-teman, hak desa sama kewajiban desa itu beda ya. Jadi dipahami soalnya agar tidak keliru nanti dalam mengerjakan soal gitu. Lanjut 103. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan A. Kewajiban desa, B. Hak desa, C. Kewajiban masyarakat desa, D. Hak masyarakat desa. Jawabannya adalah yang D ya, hak masyarakat desa. Nah, itu untuk meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, itu haknya masyarakat desa. Nah, kita review lagi dari soal tadi ya. Nah, ada hak desa, ada hak masyarakat desa. Nah, teman-teman harus bisa lagi-lagi membedakan ya, jangan sampai keliru ya. Itu. Lanjut 104. Jenis peraturan di desa terdiri atas titik-titik kecuali A. Peraturan bersama perangkat desa, B. Peraturan desa, C. Peraturan bersama kepala desa, D. Peraturan kepala desa. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi peraturan bersama perangkat desa itu enggak ada. Adanya itu peraturan bersama kepala desa. Nah, seperti itu teman-teman. Ini diingat ya. Ini sering banget untuk soal yang seperti ini muncul. Jadi teman-teman harus mengingat, jangan sampai lupa nih. Kemudian nomor 105. Peraturan desa ditetapkan oleh A. Sekretaris desa, B. Kepala desa, C. Badan Permusyawaratan Desa, D. Perangkat desa. Jawabannya adalah yang B ya. Untuk peraturan desa itu yang menetapkan itu kepala desa. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Sekedar informasi untuk teman-teman yang mau order soft file-nya bisa klik link di deskripsi, nanti akan kami akan bertemu dengan admin kami ya yang akan memberikan daftar isinya. Memang itu masih pengirimannya lewat WhatsApp ya, bisa review di video kami sebelumnya. Sudah banyak juga yang lolos ya, alhamdulillah. Ada dari Tangerang, ada Pemalang, Tegal, Banyumas, Cilacap, Magelang, Jawa Timur, ada Blitar ya, Sidoarjo. Nah, seperti itu ya, itu yang daftar-daftar yang alhamdulillah sudah lolos. Nah, sebenarnya kami akan ini masuk ke Shopee ya, biar nanti teman-teman gampang, jadi tinggal order di Shopee, nanti pengiriman juga lewat Shopee kayak gitu. Tapi ini masih dalam proses ya. Jadi sementara masih lewat WhatsApp ya atau konvensional. Jadi langsung dikirim lewat WhatsApp setelah teman-teman nanti transfer. Oke. Buat yang mau ujian, semangat ya, jaga kesehatan ya, jangan hanya belajar terus-menerus, tapi harus dijaga juga kesehatannya karena terkadang ada yang sakit saat ujian kayak gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan juga tetap belajar. Begitu ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Untuk UU Desa ini masih ada soal-soalnya ya. Ini masih karena memang materi pokok jadi banyak banget untuk undang-undang desa ini. Oke. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe. Oke.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.